Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Simbiosis mutualisme. Shalom. Hari ini berada di tengah sawah, menikmati udara segar tanpa bayar. Dari kejauhan saya melihat sekumpulan burung bangau putih terlihat sedang mengerubungi petani yang sedang membajak sawah. Burung dengan nama Latin Bubulcus ibis ini mengandalkan sawah sebagai tempat mencari makan. Kadang mereka juga ditemukan di tepian danau berair dangkal. Mereka mencari ikan, belalang, wereng sangit, cacing, lalat, larva capung, serangga air, dan lain-lain. Dan tak heran, kumpulan burung bangau putih ini terlihat asik mengerubungi petani. Rupanya aktivitas membajak sawah yang dilakukan oleh petani sangat membantu mereka menemukan makanan dengan mudah. Dan ternyata kedatangan burung bangau putih ini juga menguntungkan para petani, karena burung bangau putih ini memakan jenis-jenis hama yang bisa merusak tanaman padi. Simbiosis mutualisme antara petani dan burung bangau putih ini membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa saling mengganggu atau terganggu. Saudara, melalui pemandangan yang saya lihat ini, saya diingatkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Namun seringkali sebagai manusia yang dilengkapi Tuhan dengan pikiran, kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang juga adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Kita bergantung kepada pertolongan manusia lain. Jadi seharusnya manusia harus bisa hidup secara simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan sesamanya. Setiap manusia harus memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena setiap orang memiliki kekurangan, maka ini seperti memaksa manusia untuk menciptakan interaksi yang saling membangun dan saling menguntungkan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus bahwa pemberian atau pelayanan kasih mereka kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem adalah supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan bersama sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Sebaliknya juga, kelebihan jemaat di Yerusalem akan memenuhi kekurangan atau kelemahan jemaat di kota Korintus dengan doa-doa mereka dan mengirimkan orang-orang mereka untuk melayani jemaat Tuhan di berbagai kota yang ada. Nasihat ini
juga berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Sekalipun kita mendengar dunia sedang menuju krisis, pesan ini tetap berlaku bagi kita. Kita diminta untuk hidup saling peduli, melakukan pelayanan kasih kepada semua orang, khususnya saudara-saudara seiman, tanpa pamrih, tanpa berharap pemberian apapun juga dari orang yang telah kita bantu atau telah kita kasihi. Sebab kita telah mendapatkan bagian kita dari Tuhan yang jauh melebihi dari apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Karena itu saudara, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengan tiada hentinya terus melakukan pelayanan kasih kita kepada sesama kita. Mari kita terus hidup saling peduli, saling mengisi, saling menolong, sehingga keluarga besar anak-anak Tuhan akan menjadi keluarga besar yang memperhatikan simbiosis mutualisme. Tidak ada yang akan kekurangan karena kelebihan orang lain menutupi kekurangan sesamanya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami, perlengkapi hidup kami terus untuk saling memperlengkapi dan saling peduli dengan sesama kami, khususnya saudara-saudara seiman. Tuntun kami agar kami semakin teguh dalam melaksanakan pelayanan kasih ini. Kerjakan hidup kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai keluarga Tuhan, mari kita menjadi pelopor dan teladan dalam hal menjaga keseimbangan hidup yang saling menghidupkan, agar kita hidup dan tumbuh dalam kebersamaan dan saling melengkapi, agar semakin lengkaplah hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.